Bupati Tapin Arifin Arpan melakukan penandatanganan komitmen dengan Kementerian Pendidikan dalam rangka pelaksanaan program sekolah penggerak di Kabupaten Tapin. Kegiatan penandatanganan kali ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang wajib melaksanakan program sekolah penggerak. Sekolah penggerak sendiri merupakan program episode Merdeka yang ke-7 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, guna mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mencapai Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kepala Dinas Pendidikan Tapin Irnawati mengatakan, semua jenjang pendidikan di tiap kecamatan akan dilibatkan dalam sekolah penggerak. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin siap untuk melanjutkan apa yang diinstruksikan, dan kami sudah juga menyiapkan sekolah-sekolah yang akan mengikuti sekolah penggerak ini. Bupati Tapin Arifin Arpan mengatakan bahwa pemerintah daerah sendiri siap untuk menganggarkan dana guna mensukseskan terlaksananya program sekolah penggerak. Sudah ini juga disarankan dan tadi pagi ini ditindaklanjuti bahwa besok-besok itu secepat mungkin, karena sudah kita tanda tangani kontrak kerjasama dengan Menteri Pendidikan bahwa kita harus menyediakan sebuah anggaran sebagai siring dari anggaran pemerintah pusat. Jadi yang lebih besar itu adalah pemerintah pusat memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah, dan kita melakukan sharing untuk bisa membantu. Program sekolah penggerak sendiri dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem di seluruh Indonesia. Pemirsa, program sekolah penggerak terus dilakukan pemerintah hingga ke daerah. Terbaru, pemerintah Kabupaten Tapin melakukan penandatanganan komitmen dengan Kementerian Pendidikan dalam rangka pelaksanaan program sekolah penggerak ini. Terkait sekolah penggerak, berikut kita akan berbincang dengan pengamat pendidikan dari FK ULM, Dr. Sabahan MPD. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Dokter telah berhadir di studio TVRI Kalimantan Selatan di sore hari ini, di mana kita akan sedikit berbincang terkait dengan program sekolah penggerak. Nah, Dokter Sabahan ini sebagai pengamat pendidikan ya, Dokter ya? Sebetulnya lebih tepatnya akademisi. Baik, akademisi. Yang tentunya tidak jauh dengan program penggerak sekolah tadi. Dokter, mungkin diawali dengan penjelasan apa itu program penggerak sekolah. Ya, alhamdulillah saya ada sedikit membaca atau mengamati ya program sekolah penggerak atau disingkat PSP ya. Ini yang tujuannya untuk mewujudkan Indonesia maju ya, berdaulat, mandiri dan berpribadian dengan terciptanya pelajar Pancasila. Jadi ujung-ujungnya itu jadi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Atau bisa juga rakyat yang Pancasila kalau sudah meluas ya. Nah, ini juga fokusnya pada pengembangan hasil belajar yang mencakup kompetensi ya, termasuk sini literasi, kemampuan menulis, membaca, termasuk berhitung dan karakter. Dan tentu saja diawali dengan sumber daya manusianya yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru. Nah, ini yang sebetulnya paling jadi sasaran utama, kepala sekolah guru baru mewariskan kepada siswa. Untuk pemangku kebijakan apakah juga terlibat? Ya tentu. Dan ini juga yang paling utama lagi juga Pemda. Nah, ini yang dukungan Pemda. Seperti yang kita dengar dari Tapin tadi kan, wah itu siap sudah Pemda Tapin mendukung. Gitu lah. Nah itu yang. Untuk saat ini sendiri dari pandangan dokter terkait dengan program sekolah penggerak ini bagaimana? Ya, ini kan tujuannya ya sebetulnya sudah lama ya, untuk lebih memajukan. Dari sekarang ini menyeluruh. Ya, seluruh sekolah dari SD sampai SMA, baik swasta maupun negeri, itu ya. Ataupun yang sudah sekolah unggulan dijadikan juga sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini apakah hanya untuk sekolah negeri atau sekolah swasta juga terlibat? Tadi ya, selain negeri, swasta juga. Jadi seluruh sekolah dimasukkan itu. Untuk penyelenggaraannya khususnya di Kalimantan Selatan sendiri itu pandangan dokter bagaimana? Ya, penyelenggarannya tentu saja ini kan harus siap dana, ya sarana, prasarana, tenaga ahli. Dan ini tentu saja nanti mungkin dipastikan akan banyak pelatihan-pelatihan. Baik. Nah, untuk membentuk tenaga ahli tersebut itu bagaimana, Dokter? Ya, itu yang paling tahu urusan itu kan dari Kemendikbudnya. Nah,
karena mereka yang membuat programnya, mereka yang melaksanakannya, tentu mereka lebih tahu. Kita mengikuti saja. Artinya tenaga ahli tersebut apakah sudah disediakan dari dalam program itu, atau tenaga ahli ini bisa dibentuk gitu, seperti rekrutmen tenaga ahli misalnya? Saya yakin Kemendikbud sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan. Dari pusat. Tinggal apalagi istilahnya menatar tenaga ahli dari daerah atau dari Pemda misalnya itu, ya, masuk kepala sekolah, termasuk penilik sekolah. Nah, itu kira-kira itu banyak latihan nanti, pelatihan. Itu berkaitan dengan pelatihan ya dokter ya? Ya, tentu saja. Baik, terkait dengan pemerintah daerah tadi, Pemda tadi, bagi dokter keterlibatan Pemda itu apakah hanya dalam persiapan sarana atau juga persiapan lainnya? Ya sarana yang kaitannya dengan dana. Ya ini paling apapun itu pasti dana yang berkaitan dengan dana, baik iya. dokter. Ada lagi mungkin yang perlu didukung oleh Pemda terkait program ini? Ya ini yang diharapkan tentunya masyarakat kan itu melibatkan ekosistem, artinya masyarakat, lingkungan, ya. Nah ini juga ya harus bisa memahami orang tua nanti kalau anaknya mungkin ya lebih lama belajarnya atau kalau di perguruan tinggi sudah lama itu, mungkin sudah 2 tahun lebih. Itu ada magang keluar, ya, ada bina desa termasuk mengajar ke KKN juga termasuk ya, dokter itu ya? ya. Itu banyak program-program bahkan sampai ke luar negeri mahasiswanya. Ya, untuk Nah, itu. kegiatan dari dalam kampus tadi. Ya, dari kampus. Jadi ada kaitannya sudah di perguruan tinggi sudah agak lama itu dibandingkan dengan sekolah. Oh, artinya perguruan tinggi ini apakah sudah melaksanakan program sekolah penggerak? Kalau istilahnya beda. Ya, ini sekarang MBKM itu, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Artinya tidak hanya belajar di kampus itu, dia bebas kemana mau, gitu, sampai ke luar negeri. Sudah lama itu. Baik. Nah, terkait dengan tingkat sekolah, dokter ya, untuk saat ini bagaimana dokter menyikapi terkait pemerataan sarana prasarana, kualitas dan fasilitas dari setiap sekolah yang ada di Kalimantan Selatan khususnya? Nah, tadi kan kuncinya Pemda. Pemda, ya. kuncinya kita kembali kepada Pemda, baik. Pemda, kerjasama tenaga ahli. Jadi kalau tenaga ahli, kata tenaga ahli, tolong Pemda ini sediakan sarananya ini. Misalnya ada laboratorium komputer, minimal misalnya satu kelas itu 20 komputer yang baru, ya bukan yang lama. Ini kan termasuk digitalisasi tadi masuk di. Jadi ya tadi dana yang utamanya. Nah tenaga ahli membantu, nanti gurunya dilibatkan kan untuk pelatihan, sehingga kalau sudah mampu mandiri maka akan istilahnya dilepas ya sebagai bahkan guru-guru yang sudah ahli ini bisa mewariskan kepada guru-guru yang sekolah lain. Artinya dilakukan pelatihan lagi di sekolah-sekolah begitu ya? Karena kalau tidak pelatihan tidak mungkin itu ya. Ini pelatihan yang istilahnya ya mendalam atau komprehensif itu ya. Untuk kebutuhan pelatihan itu kira-kira berapa lama, dokter? Wah, saya tidak bisa dikira-kira saja mungkin perlu berapa lama atau berapa kali pelatihan? Kalau saya gitu. pikir ya kalau intensifnya itu 1 bulan itu. 1 bulan. Ya. Full itu. dokter ya? Iya, karena ini tidak main-main ya. Program ini pemerintah ya tentu saja menyiapkan dana yang cukup banyak. Terus betul-betul jadi sekolah penggerak karena lebih tinggi dari sekolah unggulan. Nah itu cita-citanya itu. Jadi lebih tinggi dan itu merata ya dianggap itu. Baik, untuk sekolah penggerak ini, program sekolah penggerak, dokter ya. Untuk di Kalimantan Selatan sendiri, apakah sudah banyak sekolah yang melibatkan program tersebut? Atau mungkin masih tertahan di Pemda? Ya, karena ini baru, ya, yang menyambut pertama kali soalnya program sekolah penggerak ini kan dari Tapin. Itu, yang cukup dikenal, itu kan kalau Kota Madia atau kabupaten yang lain belum terdengar, ya. Tapi nanti itu sebenarnya diwajibkan, ya. Diwajibkan mau tidak mau harus menyiapkan seluruh Pemda itu. Ada tidak upaya lain untuk menyikapi, ibarat kata misalkan dari Pemda ternyata dananya tidak maksimal, tidak sesuai dengan anggaran yang diperlukan misalnya, dokter. Ada tidak mungkin upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi hal tersebut agar program sekolah penggerak ini tetap terlaksana? Nah ini ya kalau masalah dana itu memang biasanya pemerintah pusat sudah menyiapkan, ya. Misalnya berapa persen dari pusat dan Pemda apakah bersedia sisanya, misalnya kan. Misalnya pemerintah pusat 75%, 25% Pemda misalnya, kan. Tentu saja kan tidak main-main ini anggaran pendidikan, ya. Jadi saya yakin itu pemerintah pusat sudah betul-betul menyiapkan sesuai dengan kemampuan Pemdanya. Baik, artinya sudah disesuaikan ya, dokter ya.
Bagi dokter apa tantangan untuk bisa merealisasikan program ini? Ya, kalau tantangan saya pikir tadi ya apakah sekolahnya siap, ya? Sarana termasuk tadi gurunya. Dan ini memerlukan istilahnya kan kemampuan komputer, internet. Nah ini yang harus Teknologi siap. ya, dokter ya? Ya, karena sekarang kan ini masih kita banyak yang istilahnya pembelajaran daring. Betul. Ya, daring, sehingga ini termasuk program ini ya mau tidak mau harus menguasai komputer, termasuk yang istilahnya menyajikan materi, tidak hanya yang istilahnya tulisan dipindah, dia mampu mengolah, kalau istilah sekarang mengolah salin dia. Kalau dulu PowerPoint atau PPT salin dia yang intinya ya bukan tulisan, ada yang tidak mengerti sudah sudah tua, dia memindah saja dari Word, tulisan Word pindahnya ke salin dia, tinggal membaca. Nah, itu sebetulnya salah. Nah, banyak yang tidak bisa membuat salin dia ini atau istilahnya materi sajian ya untuk disampaikan, dijelaskan kepada istilahnya pemirsa atau murid itu. Dan itu juga perlu dimaksimalkan untuk bagi tenaga ahli. Ya, tenaga ahli pendidikan ya, dokter ya. Ya, tentu saja. Oke, dalam hal ini mungkin ada tidak peran lainnya agar program ini bisa segera terlaksana di berbagai daerah? Ya, ini tadi seperti masyarakat kan diharapkan mendukung. Dan mau tidak mau ya mungkin nanti menyiapkan siswa dibelikan laptop misalnya kan. Karena dari orang tua murid begitu ya, dokter ya? Ya mungkin ya laptop yang ya rata-rata kan laptop ini 5 juta ke atas mungkin ya. Nah ini mau tidak mau ya masyarakat berusaha akan memenuhi untuk betul-betul siswa yang maju tadi atau sekolah maju, namanya sekolah penggerak. Gitu. Artinya masyarakat juga diminta berperan untuk memaksimalkan program ini dengan melengkapi kebutuhan dari murid tadi. Iya, betul. Dokter. Selain itu juga mungkin situasi saat ini, apakah program sekolah penggerak ini sudah mulai dibicarakan secara serius di kalangan akademisi? Kalau kami akademisi belum mendengar lagi karena kami masih sibuk dengan program pemerintah juga MBKM ini. Nah ini Kampus Merdeka, dokter. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini masih istilahnya masih sibuk ya. Ini apalagi ini setiap semester ada perubahan ya. Jadi tidak sama setiap semester atau setiap tahunnya ada perubahan, ada tambahan itu. Sehingga kami ya itu mengurus itu yang kami. Apa bedanya dokter terkait dengan MBKM dan program sekolah penggerak? Selain tingkatan sekolahnya gitu ya, ada tidak perbedaan secara khusus? Kalau perbedaan saya khusus, saya pikir belum tahu apakah siswa di sekolah ini bisa mengambil mata pelajaran di sekolah lain. Saya belum tahu. Kalau kampus Merdeka ini kan dia bisa ke kampus manapun sampai ke luar negeri. Kalau dia mau itu. Dengan mata kuliah yang sama? Setelah dia, penting dia sanggup tidak dia mengikuti mata kuliah tersebut. Nah itu. Ya, jadi bidang apapun dia silahkan saja. Kalau resikonya kan lulus tidak lulusnya tadi. Kalau dia mengambil itu. Kalau program sekolah penggerak belum tahu dokter belum ya? tahu saya apakah dia siswa ini apakah di sekolah situ saja untuk kemajuannya atau boleh ke sekolah lain. Untuk ciri khususnya dari program ini apa, dokter? Wah, itu tadi yang selain teknologi, ada tidak ciri khusus dari diharapkan tadi program kan ini? ada mandiri kan. Mandiri dari bentuk? Ya, berkarakter yang ujung-ujungnya tadi kita menjadi pelajar Pancasila. Artinya dia betul-betul berkarakter yang baik ya, taat kepada negara, bangsa, orang tua, agama, itu yang diharapkan. Berkarakter Pancasila, Ya, dokter. ya. Baik. Nah, terkait dengan program ini terakhir, apa harapan dokter untuk program sekolah penggerak khususnya di Kalimantan Selatan sendiri? Tentu saja saya pikir Pemda provinsi sudah siap ya, apalagi moto yang ada kan bergerak. Jadi tinggal sedikit saja gitu. Ya. Sudah sesuai dan selaras, dokter ya. Pemda bergerak, ini sekolah penggerak. Jadi tidaknya sebetulnya sudah siap sebenarnya dari segi istilahnya kalau ya persiapan dari ya program ini sudah siap sebenarnya dari dulu, sudah berapa tahun nih ya yang semboyan bergerak nih. Jadi tinggal namanya saja yang sedikit berbeda. Artinya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh sebetulnya, maju. Dokter sendiri ada tidak mendengar sedikit bocoran terkait dengan persiapan dari Pemda? Saya belum mendengar betul. Sama sekali belum ya. Pemda apakah siap untuk sekolah penggerak ini.